Hai, saya Astrid Surya Tenggara. Saya adalah seorang ibu dari 2 orang anak. Yang pertama sudah berusia 23 tahun dan yang kedua berusia 19 tahun. Dan saat ini saya bekerja di MD Entertainment Group dan saya memimpin divisi Corporate Communication. Jadi intinya kan saya sudah berkarir udah cukup lama. Jadi menjadi seorang single mom plus berkarir itu sudah berjalan sekitar 15 tahun. Dan apa yang memotivasi saya setiap hari untuk tetap bisa membalance everything dari baik menjadi seorang ibu, menjadi seorang pemimpin di kantor adalah dengan bagaimana saya mengatur hidup saya secara teratur semaksimal mungkin, memanage waktu saya semaksimal mungkin. Jadi I keep reading and I keep learning supaya saya tetap menjadi seorang ibu dan seorang pemimpin yang baik di rumah maupun di kantor. Jadi setiap hari sebelum saya kerja, biasanya in a normal day, pasti olahraga dulu. Setelah olahraga nyampe di kantor ada ritualnya. Ritualnya biasanya pertama-tama karena biasanya habis dari olahraga nyampe kantor tuh belum dandan. Jadi biasanya bikin kopi, taruh kopi terus dandan dulu di kantor. Jadi before anything else, ngopi sambil dandan dulu di kantor sebelum mulai meeting-meeting yang panjang itu seharian. Work-life balance itu adalah sebuah mitos menurut aku. Karena tidak akan setiap hari, setiap saat itu ada balance. Tapi setiap hari, setiap saat kita harus bisa membalance mental sama pikiran kita sama tubuh kita untuk bisa menghandle apapun yang terjadi. Kesuksesan saya adalah bagaimana saya bisa membesarkan kedua anak laki-laki saya itu menjadi anak-anak yang luar biasa, yang sopan, santun, yang bermartabat, yang mempunyai integritas, dan mempunyai nilai-nilai yang baik. Itu adalah sebuah kesuksesan yang saya tuju, bukan hanya kesuksesan di karir. Dari kesuksesan saya mendidik anak-anak, yang sampai hari ini saya merasa anak-anak saya tahulah batas-batas kehidupan dan mereka juga tahu nilai-nilai yang terbaik yang mereka harus bisa terapkan dalam hidupnya, and they have to walk the talk. Satu hal yang paling penting dalam pendidikan buat anak-anak saya adalah tidak pernah ada namanya double standard. Semua standar yang saya kasih ke anak-anak saya juga terapkan kepada diri saya sendiri. Untuk itulah saya bisa menjadi seorang pemimpin dan menjadi ibu bagi anak-anak di kantor karena tidak ada double standard juga di kantor. Kalau saya salah, saya akan minta maaf dan saya akan memperbaiki kesalahan saya di hadapan semuanya. Tapi kalau mereka bikin salah, mereka tahu mereka accountable kepada saya. Untuk itu mereka melihat saya sebagai seorang ibu, tidak hanya sebagai seorang leader atau bos. Karena mereka tahu abis mereka bikin salah, mereka akan datang ke ruangan saya untuk minta dipeluk. Mami, I'm so sorry. Yes, tapi akan saya, okay, do you know what you did wrong? Jadi ibu di rumah sama di kantor itu sama banget karena kebetulan karyawanku kebanyakan Gen Z. Jadi untuk mengajarkan disiplin, untuk mengajarkan managing time, untuk mengajarkan problem solving, untuk mengajarkan cara bicara yang baik, cara bertanya di meeting, itu semua sama seperti aku ajarin anak-anakku di rumah. Saya percaya bahwa ada 2 hal yang paling pilar dalam hidup saya. Yang pertama adalah Tuhan. Jadi saya tetap beribadah dan tahu bahwa ada kekuatan yang harus saya tarik bukan dari diri saya sendiri, tapi dari doa. Dan yang kedua, dengan saya menjaga tubuh saya untuk tetap sehat. Mungkin kedengarannya kayak kasihan banget sih Street. Sampai saya suka bilang sama anak saya, saya bilang gini, kita tuh nggak punya waktu untuk sakit. Kita belum cukup. Kita bukan orang kaya yang enak-enaknya mau sakit kapan aja bisa. Karena kita kerja pakai badan. Jadi kita tanggung jawab urus nih badan baik-baik. Karena aku percaya Tuhan pasti mampukan dan support system yang terbaik dari aku kebetulan my mom. Mamaku juga luar biasa, is a strong woman juga. Career woman juga, walaupun sekarang masih berbisnis dan masih bekerja, cuman dulunya juga seorang profesional. I work in entertainment dan hospitality. Gak ada tuh yang namanya tenggo di perusahaan seperti ini. Jadi kita biasanya, aku paling cepat pulang ke rumah tuh jam 9, paling cepat. Jadi dari pagi olahraga, kerja, dan kemudian meeting. Kalau nggak ke set, kalau nggak ke set film dan kalau nggak ada
meeting-meeting yang terlalu penting ya paling cepat pulang jam 9. Kalau lagi jenuh di kantor biasanya malah ngumpul-ngumpul sama anak-anak. Jadi saya malah kumpulin, kita ngobrol yuk santai, jangan ngomongin kerjaan, kita hangout aja, aku dengerin cerita-cerita mereka. Jadi kayak, makanya kadang-kadang jadi pulangnya malah kemalaman, karena jadi pernah nongkrong bareng. Halo, kami dari MPR Digital, kita anak-anaknya Mania Street. tegas, galak, disiplin, detail oriented, Iseng. Satset. Tegas. Perhatian. Abri. Mami. Clear. ruangannya Cici tuh punya segalanya. Kalau kamu berdarah tuh kamu bisa diobatin. vitamin, banyak vitamin, catokan, Vitamin. gerai shampoo, Semuanya ada. Kalau ada orang jahat, didoain. bener. Nanti cepet baik. Gitu katanya. Especially for me, she's not only a leader, tapi bener-bener kayak punya sosok ibu di kantor tuh di Ciastrit. Bener-bener yang kayak apapun masalahnya, apapun struggle-nya, pasti ada solusinya. Sebenarnya signature Cici banget tuh meluk. Dan Hagi. iya, jadi mau dia udah ngelihat kita udah mulai agak sakit, kita dipeluk. Mau dia habis marah, kita dipeluk. Mau kita udah stres, kita juga dipeluk. Yang nggak tahu yang cowok ya apa enggak ya, tapi yang cewek sih tentunya seperti itu. Dari sekian banyak nasihat yang pernah dikasih Bu Astrid ke saya pribadi, salah satu yang paling membekas adalah selalu jadi orang baik. Karena apapun yang kita lakuin baik ke orang akan berbalik ke kita. Makanya bagus untuk dipraktekin, saya sebagai individu, juga saya sebagai suami, juga saya sebagai ayah dari anak saya gitu. Untuk para teman-teman wanita karir yang mungkin ngerasa lagi stuck, jangan khawatir karena mungkin kalau pernah baca bukunya Atomic Habit, dengan kita merubah habit kita sedikit tapi rutin setiap hari, itu kita akan melihat hasilnya nanti jangka panjang. So it's not a competition, it is just you and yourself. Sama-sama saya berkompetisi bukan dengan orang lain, tapi bagaimana saya tahu kalau hari ini saya bisa lebih baik daripada kemarin dan besok harus bisa lebih baik dari hari ini.